Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di main channel Desain Rival. Kita balik lagi ya. Kali ini kita akan mengupdate kondisi pelebaran Jalan Raya Gabus dan normalisasi Kali Gabus. Di video ini kita sedikit berbeda untuk pengambilan gambar atau visualisasinya. Kita akan mulai dari area tengah sampai ke area hilirnya Kali Gabus. Dan video ini diambil pada hari Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025, tepatnya di sore hari. Dan terlihat di area sebelah kanan kita ini untuk rigid beton yang sudah dicor, sudah ditutup menggunakan geotekstil. Dan geotekstil ini terus dibasahi agar menjaga kelembapan suhu yang ada di area pelebaran Jalan Raya Gabus ini. Dan sebagian kita bisa melihat masih proses lantai kerja, pengecoran lantai kerja lin konkrit ya, di beberapa titik yang sudah dicor. Dan terlihat juga untuk kondisi yang sudah dicor, untuk lantai dasar lin konkritnya sudah panjang, tinggal proses pemasangan bagisting rigid. Dan terlihat di area bawah untuk bagisting rigid sudah disediakan, tinggal dilakukan pemasangan di area sisi pinggir atau yang berdekatan dengan sheet pile beton. Dan ini kondisi yang baru saja dilakukan pengecoran. Kita bisa melihat ya, warna betonnya sedikit lebih gelap dibandingkan beton yang sudah lebih dahulu dilakukan pengecoran. Dan posisi pengecorannya sudah hampir mendekati depan SPBU pom bensin yang ada di Jalan Raya Gabus ini. Dan di sini juga terdapat alat berat yang sudah standby atau sudah berhenti beroperasi dikarenakan sudah sore. Ada dua alat berat, yaitu tandem roller wall stump dan eksavator. Dua alat tersebut untuk memadatkan dan mengeruk area-area yang masih belum rata. Nah, sekarang kita akan bergeser menuju ke area lebih ke arah lampu merah Gabus. Dan untuk kondisi base course sudah datang kembali dan sudah dituang, ditumpuk ya di area sisi Jalan Raya Gabus. Jadi setelah pemadatan menggunakan limestone batu kapur, lalu disusul dengan base course, yaitu pecahan-pecahan batu pasir ya. Jadi biasa orang sebut yaitu sirtu, pasir dan batu. Dan sebagian kita bisa melihat masih proses pengurukan menggunakan tanah merah. Jadi ada beberapa lapisan untuk pemadatan Jalan Raya Gabus. Yang pertama yaitu tanah merah, yang kedua limestone batu kapur, yang ketiga base course pecahan batu, sirtu, pasir dan batu, dan untuk yang keempat dan yang kelima yaitu proses pengecoran lantai kerja dan rigid beton. Rigid beton adalah pengecoran terakhir sebelum digunakan untuk umum atau digunakan untuk para pengendara pengguna jalan ya di sepanjang Jalan Raya Gabus. Dan untuk pengecoran rigid tidak menggunakan wire mesh ataupun besi ram yang kotak-kotak ya. Jadi hanya menggunakan tulangan balok beton dan dowel. Dowelnya berukuran sekitar 3,2 cm atau sekitar 32 mm. Untuk mutu yang digunakan ya, mutu beton yaitu FC 45, setara dengan kualitas mutu beton ya K450, agar kondisinya bisa lebih kuat dan bisa lebih tahan lebih lama untuk jangka yang panjang. Untuk capping beam menggunakan mutu kualitas K350. Dan terlihat di area bawah untuk
puing-puing yang terjatuh di area sisi dari Kali Gabus ini masih terlihat. Nanti infonya yang saya dapatkan dari pelaksana proyek akan dilakukan pengerukan kembali puing-puing yang terjatuh dari bobokan seatpile beton. Nah, di area sini kita bisa melihat posisi seatpile-nya lebih ke tengah ya, dikarenakan di area sini untuk tamannya kemungkinan lebih besar lagi dibandingkan yang di area depan Suropati Residen sampai area yang tadinya ada Tugu Golok. Beberapa pertanyaan di kolom komentar tidak bisa dijawab satu persatu ya, dikarenakan cukup banyak yang ada di kolom komentar. Kita akan jawab yang pertanyaan-pertanyaan selalu sering muncul di kolom komentar, yaitu contohnya apakah yang di sisi sebelahnya akan dilakukan pemasangan seatbelt. Untuk saat ini pemasangan seatbelt hanya di sisi jalan utama Jalan Raya Gabus. Untuk yang seberangnya belum dipasang seatbelt ya untuk saat ini. Mudah-mudahan di lain waktu ataupun di anggaran berikutnya bisa dipasang seatbelt. Sekali lagi, untuk pemasangan seatbelt hanya di Jalan Raya Gabus, dikarenakan sekaligus untuk menahan kontur tanah agar tidak amblas ataupun longsor. Dan pemasangan seatbelt ini hanya sampai batas sebelum SMK Negeri 1 Tambun Utara, tepat yang ada plang ya di depan kita ini bagian tengah. Nah, ini hanya sampai batas jembatan yang kita lihat ini pemasangan seatbeltnya. Mudah-mudahan nanti berikutnya bisa dilanjut sampai ke hilirnya Kali Gabus. Di video sebelumnya kita jarang melihat kondisi hilir dari Kali Gabus. Di video kali ini kita akan melihat kondisinya seperti apa ya sekarang ini atau saat ini. Nah, ini di sebelah kiri adalah akses masuk tol, keluar tol Gabus ya, yang mengarah ke Tambelang, Cikarang, Babelan dan sekitarnya. Nah, ini yang sebelah kanan adalah Kali Sepak, di mana Kali Sepak ini bermuara di Kali CBL ya. Sama ya seperti di Kali Gabus, tepat di area bawah kita ini adalah pertemuan air antara Kali Sepak dan Kali Gabus. Jadi di area sini jika hujan deras dengan intensitas yang cukup tinggi, maka di area pertemuan T ya, arusnya sangat kencang. Mudah-mudahan di area tersebut bisa diturap beton ataupun di seatbelt ya, agar sekitarnya tidak terkikis oleh air. Nah, di sini juga kita bisa melihat masih banyak lahan kosong ya di area yang berdekatan dengan pintu tol Gabus. Nah, ini kondisi yang mengarah ke Kali CBL. Jadi kali ini kondisinya sudah lebih rapi dan sudah lebih bersih. Untuk tanaman-tanaman liar sudah dilakukan pengerukan dan pengangkatan lumpur ya di sepanjang kali yang mengarah ke CBL ini. Kita doakan terus semoga proses normalisasi pelebaran kali berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada halangan. Semoga para pekerjanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam bekerja. Dan ini kita bisa melihat dari atas kondisi tol Gabus ya dan area sekitarnya. Jadi untuk alirannya atau kalinya sudah dilakukan pengerukan. Dan saat ini pengerukan bukan hanya di area Tambun Utara, melainkan di area-area lainnya yang berhubungan dengan perairan, agar nantinya ketika di musim penghujan atau di saat hujan deras
dengan intensitas yang cukup tinggi, dengan durasi yang lama, maka air bisa mengalir dengan deras, tidak meluap, dan bisa mengantisipasi luapan-luapan air dan banjir. Jadi kita doakan terus upaya-upaya pemerintah Jawa Barat yang sedang menormalisasi aliran-aliran air, agar warganya tidak terkena banjir lagi ya, atau bisa meminimalisir. Oke, segini dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.